Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana puasanya hari ini? Tetap semangat? Semangat ya, sampai nanti berbuka. Ya, teman-teman, hari ini teman-teman akan bersama Bu Desi. Bu Desi di sini akan memberikan materi tentang kisah Nabi Ibrahim. Seperti apa kisah Nabi Ibrahim? Yuk kita simak sama-sama. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar, yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah kamu percaya bahwa patung yang semua dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini ada dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan kerajaannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan tradisi tahunan pergi berburu keluar kota. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya, tapi dia menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang ada di tempat ibadah dengan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali satu patung yang paling besar. Nabi Ibrahim kemudian meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan marah kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak bisa, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban inilah terdiam seluruh masyarakat Babilonia, termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaannya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh, sempurna, tanpa ada luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar yang menyala ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69.
Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat besar, sehingga penduduk menjadi kagum terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun ketika dibakar api. Semoga dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dari Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.